Selamat bertemu kembali mahasiswa sekalian. Hari ini kita membahas tentang gambar pada TV tabung dan LCD ya. Jadi hari ini saya coba menyampaikan tentang konsep atau prinsip dasar penampilan gambar pada TV tabung dan beberapa kondisi yang mungkin kita temui di lapangan ya. Jadi mungkin ada trouble ya, tentang TV tabung dan LCD. Nah, ini tentunya berangkat dari atau bermula dari hal-hal yang biasa atau sering kita temui ya, di rumah. Karena di rumah pasti kalau nggak punya TV tabung ya pasti TV-nya LCD ya. Namun pada dasarnya ini untuk sebuah belajar mengenal permasalahan dan beberapa hal yang berhubungan dengan materi yang kita pelajari di semester ini, yaitu salah satunya video ya. Baik, kita mulai aja materinya. Ya, pada tampilan ya, ini saya tampilkan dua buah televisi, yang satu ada gambar dan satu enggak. Ini enggak ada gambar tapi nyala, power LED-nya nyala. Ini berarti power supply-nya bagus tapi enggak ada gambar ya. Sementara yang bawah gambarnya normal ya, ada gambar. Nah, tentang gambar ini kalau dalam televisi tabung ya, atau cathode ray tube ya, itu merupakan implementasi atau hasil yang merupakan proses penembakan elektron. Jadi tembakan elektron itu akhirnya membentuk gambar. Jadi untuk TV tabung munculnya gambar itu karena ada tembakan elektron atau elektron beam ya. Nah, sekarang kalau elektron beam ini mengalami trouble atau tidak terjadi proses penembakan elektron tidak terjadi ya, kerusakan horizontal, kerusakan flyback, kerusakan transistor horizontal misalkan, maka jadi yang atas ini tidak ada gambar walaupun power LED-nya nyala, walaupun tegangannya normal, tapi proses penembakan elektronnya tidak terjadi, maka tidak ada gambar. Jadi ada gambar itu berarti proses penembakan elektronnya normal atau terjadi dengan baik. Sementara walaupun tegangannya normal atau power supply-nya normal, tapi karena proses penembakan elektronnya tidak terjadi, maka tidak ada gambar. Ya, jadi indikatornya proses tembakan elektron ada apa enggak itu mudah sekali ya, dilihat dari ada gambar apa enggak gitu aja. Nah, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya kalau proses penembakan elektron tidak terjadi. Nah, solusinya apa yang terjadi, lalu solusinya apa. Nah, itu nanti kita bahas di pertemuan yang lain tentang troubleshooting atau problem solving ya, problem solving. Baik, kita lanjutkan lagi. Ini basic dari televisi, yaitu proses televisi tabung ya, proses penembakan elektron. Ada proses penembakan elektron, ada gambar. Tidak ada proses penembakan elektron, layar gelap walaupun power supply-nya normal. Nah, itu. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita coba mempelajari tentang hal
yang lebih detail tentang gambar di televisi tabung ya. Di sini saya ilustrasikan seperti minggu yang lalu ada pelompatan elektron ya. Ada lompatan elektron dan dia terpengaruh oleh medan magnet. Jadi medan magnet akan menarik atau membelokkan elektron ya. Atau medan magnet akan menolak atau mendorong elektron. Nah, ini materinya. Penyapuan muatan gambar pada TV tabung. Untuk menyusun titik-titik gambar diperlukan pembelokan sinar elektron ya. Ini yang saya maksud tadi dengan elektron beam atau proses penembakan elektron ya. Dari kiri ke kanan dan juga pembelokan dari atas ke bawah ya. Jadi kalau ini dari sisi gambar ini berarti atas bawah. Namun kalau magnetnya ditaruh di sisi kiri kanan, maka pembelokannya dari kiri ke kanan. Ya, kalau ini kan atas bawah karena magnet ada di sisi atas ya. Tapi kalau magnet ada di sisi samping, maka akan terjadi pembelokan dari kiri ke kanan sehingga terjadi proses pembelokan itu dari atas bawah dan kiri kanan. Nah, memang seperti itu akhirnya membentuk sebuah area ya. Area vertikal dan area horizontal yang akan membentuk gambar panjang dan lebar ya, atau tinggi dan panjang. Lalu pembelokan sinar ini dicapai secara magnetis ya. Karena yang dibelokkan elektron, maka yang bisa membelokkan adalah magnet. Nah, karena untuk tabung gambar yang menggunakan pembelok elektrostatik ya, jadi untuk tabung itu memang proses pembelokan elektron beam ya, yang membentuk gambar tadi itu menggunakan medan magnet ya. Karena elektron itu berpengaruh atau terpengaruh atau bisa dipengaruhi oleh medan magnet itu. Sehingga dari gambar bisa Anda lihat ya, elektron itu bisa tertarik, elektron juga bisa ditolak ya. Jadi proses tarik ya, proses tarik dan proses tolak inilah akhirnya elektron itu bisa dibelokkan. Nah, pembelokan ini penting untuk membentuk area ya, area vertikal dan area horizontal, atau membentuk, kalau gambar itu ada panjang ada lebar gitu ya. Nah, lebarnya itu horizontal atau tingginya itu vertikal ya. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, ini ya. Proses pembelokan yang menggunakan magnet ya, induksi magnetik ya, atau elektromagnetik ya, itu menggunakan komponen namanya deflection coil ya. Jadi kumparan pengarah. Ini posisinya di sini. Jadi ada leher tabung, kemudian defleksinya itu nempel di lehernya tabung sehingga elektronnya tadi itu ditembakkan ke depan ya. Karena ini ada pemicu ini positif ya. Lalu negatifnya di belakang. Nah, kalau terjadi lompatan elektron ke depan, maka akan dibelokkan oleh bagian namanya deflection coil. Ini kalau dari depan seperti ini. Jadi kumparan semua yang menimbulkan jadi diberi tegangan bentuk gelombang gigi gergaji ya, untuk membentuk medan magnet yang membelokkan elektron. Ya, jadi kumparan pengarah atau deflection coil horizontal dan vertikal mengarahkan elektron secara magnetis dalam tabung yang vakum sehingga membentuk raster. Nah, raster ini yang saya sebutkan tadi itu sebuah area ya, area yang terdiri dari vertikal horizontal atau kalau gambar ya panjang dan lebar. Nah, posisi defleksi ini ada di leher tabung. Sehingga kalau ada elektron ditembakkan ke depan ya, itu akan dibelokkan ke kiri dan ke kanan
lalu dibelokkan ke atas, ya, dibelokkan ke atas dan juga dibelokkan ke bawah. Kalau ini terjadi terus menerus, maka akan terjadi sebuah area raster atau area gambar, sebuah area. Area ini menjadi sebuah gambar, ya. Jadi kalau ini dari sisi belakang, sebuah area gambar, ya. Ada panjang, ada lebar, ada horizontal, ada vertikal. Gitu. Nah ini ya. Nah sekarang kalau tadi saya sempat nampilkan tidak ada gambar, itu terjadi karena pemicu elektronnya atau proses elektron gunnya atau proses penembakan elektronnya itu tidak terjadi, ya maka tidak ada elektron yang ditembakkan ke luar sehingga tidak ada gambar. Nah, jadi memang di sini ada dua hal, ya. Yang pertama penembak elektron atau elektron gun agar elektronnya keluar. Lalu yang berikutnya adalah pembelok elektron sehingga elektron itu dibelokkan dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah sehingga membentuk area gambar, ya. Atau gambar itu kan ada panjang lebar, ya. Akhirnya membentuk area gambar panjang dan lebar. Kalau istilah yang lainnya membentuk raster. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, sekarang kita bahas tentang pergerakan elektronnya tadi, ya. Tadi kita sudah singgung bahwa elektron itu ditembakkan lalu dibelokkan atas bawah kiri kanan, ya. Jadi di sini dijelaskan raster terjadi karena pembelokan mendatar, horizontal, ya. Horizontal atau mendatar lebih cepat daripada pembelokan tegak atau vertikal. Jadi di sini ada pembelokan vertikal, ya, atas bawah, pembelokan atas bawah, lalu pembelokan kiri kanan. Yang kiri kanan disebut horizontal, yang atas bawah disebut vertikal. Nah, ternyata di sini ada sebuah garis, ya, yang menunjukkan bahwa pergerakan ke kiri kanan itu lebih cepat daripada pergerakan atas bawah, ya. Jadi raster terjadi karena pembelokan mendatar atau horizontal lebih cepat daripada pembelokan tegak atau vertikal. Jadi yang ke kanan, kiri atau horizontal ini frekuensinya lebih cepat. Sedemikian hingga dalam proses pergerakan vertikal, ya, dari atas ke bawah, karena ini pembelokannya atas bawah, ya. Nah, saat pembelokan atas bawah itu horizontalnya diarahkan sedemikian hingga karena waktu horizontal lebih cepat atau karena vertikal lebih lambat, maka sepanjang proses pergerakan dari vertikal atas bawah terjadi beberapa kali pergeseran ke horizontal seperti ini, ya. Ini terjadi karena pembelokan mendatar lebih cepat daripada pembelokan tegak. Jadi tegaknya belum sampai ke bawah sudah terjadi beberapa belokan ke horizontal. Nah, maksudnya seperti itu. Tapi ini semua ada maksudnya. Jadi yang horizontal nanti membentuk gambar ke arah horizontal. Ini nanti gambar sehingga membentuk sebuah gambar utuh dalam satu area. Maksudnya seperti itu, ya. Jadi yang berikutnya waktu jalan sinar mendatar atau TH atau waktu horizontal, ya, 7 kali lebih singkat, lebih cepat, ya. Jadi vertikalnya baru apa ini, ya, 1/7 dia sudah satu garis horizontal, lalu 2/7 dia 2 kali horizontal sampai 7/7 sampai ujung horizontal yang bawah sudah ada 7 garis horizontal yang ditembakkan. Ya, memang harapannya memang membentuk gambar, sepanjang ini membentuk gambar, ya, sehingga terjadi area panjang kali lebar, ya, panjang kali lebar. Nah, ini istilah teknisnya adalah raster.
Berikutnya, maka sinar bergeser ke bawah sekitar 1/7 dari segeseran tegak atau vertikal secara keseluruhan. Jadi akhirnya kalau seperti ini, 1 kali vertikal sama dengan 7 buah horizontal. Nah, seperti itu. Ya, 1 kali vertikal 7 buah horizontal. 1 kali vertikal 7 kali horizontal. 1 kali vertikal 7 kali horizontal, akhirnya membentuk gambar ya. Kalau terus menerus jadi gambar ini. Nah, sekarang kita lanjutkan materinya. Nah, ini ya, ini salah satu reel dari televisi yang saya sampaikan tadi. Itu ada bentuk garis yang ditembakkan ya, horizontal ya, dari kiri ke kanan, ini turun lagi ke bawahnya, lalu di scan lagi kiri ke kanan ya, turun lagi ke bawah sampai ujung bawah. Ini dalam 1 kali vertikal ya. Dari gambar terlihat 1 kali vertikal ada beberapa horizontal. Nah, akhirnya membentuk sebuah raster, akhirnya membentuk sebuah gambar panjang kali lebar. Oke, nah sekarang sudah tahu ya bagaimana cara menampilkan gambar di TV tabung. Nah, dari proses yang kita bahas ini, kita akhirnya bisa tahu sebuah kerusakan yang terjadi itu bisa kita ketahui itu karena bagian mana yang terjadi kerusakan. Coba kita lanjutkan materinya. Nah, ini ya. Tadi sudah saya singgung tentang kumparan pengarah atau deflection coil, horizontal dan vertikal, karena isinya ada 2, baik horizontal maupun vertikal, yang mengerahkan elektron secara magnetis dalam tabung yang vakum sehingga membentuk gambar. Nah, kalau terjadi seperti ini berarti kerusakan horizontal, karena dia kerusakan vertikal, karena elektronnya hanya dibelokkan kiri kanan, sementara pembelokan atas bawahnya tidak terjadi. Ini berarti rusak vertikal, karena indikatornya ada garis mendatar saja, vertikalnya nggak fungsi. Jadi mestinya ada pembelok vertikal sehingga ini menarik garis ini ke atas dan ke bawah. Akhirnya dari proses itu menjadi bentuk gambar atau raster. Nah, kalau ini tidak terjadi, cuma 1 garis mendatar, berarti proses membelokkan arah atas dan bawah atau vertikal tidak terjadi. Nah, ini disebut kerusakan vertikal. Ya, ini bisa kita bahas di lain pertemuan. Vertikal itu macam-macam, ada IC vertikal, ada kapasitor, ada resistor yang menjadi bagian dari proses pembelokan arah vertikal. Ya. Kemudian berikutnya ada kerusakan horizontal. Nah, ini cuma garis horizontal saja. Cuma garis vertikal saja. Pergerakan horizontalnya tidak ada. Nah, ini namanya kerusakan horizontal karena penarikan gambar arah horizontalnya tidak ada. Ya, berarti ini adalah kerusakan horizontal, yang ada hanya vertikal. Termasuk yang atas ini kerusakan vertikal karena yang ada hanya horizontal. Nah, gitu ya. Yang bawah ini kerusakan vertikal, horizontal, karena yang ada hanya vertikal. Nah, karena yang aktif hanya vertikal, narik atas bawah atau belok atas bawah, yang membelokkan kiri kanan tidak ada, berarti ini rusak horizontal. Yang atas juga begitu, karena yang ada hanya horizontal, tidak ada yang narik atas bawah, ini berarti kerusakan vertikal. Nah, dengan demikian kita dengan melihat indikator yang terjadi di layar, kita bisa tahu, oh ini rusak vertikal, oh ini rusak horizontal. Nah, ini ya. Nah, sekarang saya coba lanjutkan materi yang lain. Nah, sekarang tentang LCD sekarang. Ya, kalau TV LCD beda lagi ya. TV LCD terdapat 2 lapisan utama, yakni lapisan backlight warna putih dan lapisan cairan kristal untuk memfilter atau untuk menampilkan gambar. Pengertian
menampilkan ini dari red green blue, nanti difilter mana yang ditampilkan mana yang tidak, akhirnya kombinasi red green blue ya seperti yang kita bahas warna dasar kemarin membentuk gambar. Nah di layar ini sudah saya tampilkan backlight yang saya maksudnya. Ini adalah LCD, backlightnya ada LED warna putih seperti ini. Ya ini namanya backlight ya. Nah cahaya putih terdiri dari warna yang berbeda apabila cahaya putih tersebut mengalami refleksi atau perubahan arah sinar. Ya, jadi ini nanti dimasukkan lagi lapisan ini ya kristal. Jadi setelah backlight lalu ditambahkan kristal lapisan cairan kristal atau lapisan LCD-nya, karena gambar itu munculnya di lapisan kristal. Nah makanya kalau TV LCD kalau redup ya gambarnya ada tapi redup, itu berarti yang rusak backlight, itu cuman ganti backlightnya saja. Tapi kadang-kala juga tampilannya tidak ada tapi backlightnya terang. Nah berarti itu justru yang rusak LCD-nya bisa jadi, atau tidak fungsi gambarnya, nggak muncul itu, yang tampil hanya warna putih saja atau backlight saja. Ya, ini contoh backlight, ini juga banyak yang jual sehingga kalau ini rusak pun bisa dibelikan ya backlight. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini cahaya putih terdiri dari warna yang berbeda. Apabila cahaya putih mati, maka tidak ada gambar. Nah, ini ya. Ini cahaya putihnya tidak ada, ini berarti backlightnya mati. Ini contoh aja, ilustrasi contoh saja. Power supply-nya nyala, ini indikator power supply nyala ya, tapi gambarnya tidak ada. Nah ini mungkin backlight, ini masih kerusakan mending lah ya, karena harapannya cuma backlight. Tapi kalau ini tampil putih ya, gambarnya tidak ada lah, itu bisa jadi LCD-nya atau bisa jadi lapisan liquid kristalnya yang tidak berfungsi. Nah, ya, jadi dari gejala yang muncul kita bisa tahu ini rusak yang apa, yang bagian mana gitu ya. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, sekarang kalau misalkan kita lebih detail tentang LCD ya. Cara mengubah sudut refleksinya lapisan cairan kristal untuk menampilkan gambar itu tergantung dengan seberapa besar aliran listrik yang diterima melalui kabel fleksibel dari modul T-con ya. T-con itu time control ya. Jadi di sini ada modul namanya time control. Jadi ya hampir sama dengan vertikal horizontal tadi. Jadi time controlnya akan mengatur mana yang nyala dari semua LCD lapisan kristal cair tadi itu ya, untuk mengatur sedemikian hingga menimbul atau menampilkan gambar ya. Jadi kalau misalkan ada garis-garis yang enggak diharapkan ya, bisa jadi dari kabel fleksibel yang menghubungkan antara time control dengan LCD ya, asal backlightnya nyala loh ya, keluar gambar putih, itu berarti backlightnya nyala. Tapi kalau backlightnya nggak nyala, nah itu fokus kita ke backlightnya dulu ya. Nah ini kalau backlightnya sudah terang ya, muncul tidak ada gambar, nah ini kita sudah mulai masuk ke T-con fleksibelnya dan sebagainya. Dan memang untuk kerusakan TV LCD itu tidak bisa ganti komponennya. Seperti ini komponennya kan tidak ada yang jual. Jadi kita lebih cenderung ganti modul ya. Ganti modul icon, ganti kabel, ganti LCD, itu mainnya ya. Jadi tidak per komponen kecil-kecil diganti kapasitornya, misalkan diganti transistornya. Nah itu tidak bisa kalau TV LCD.
Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini ya. Penjelasannya, jika ingin menghasilkan warna putih, maka kristal cahaya dibuka selebar-lebarnya sehingga cahaya bisa masuk. Sebaliknya, apabila ingin menampilkan warna hitam, maka kristal cair harus ditutup serapat-rapatnya sehingga tidak ada cahaya yang menembus. Ya. Yang dimaksud cahaya ini backlight tadi, yang putih tadi itu. Semuanya ini ya, pengaturan semuanya ini, kristal cair dibuka lebar, kristal ditutup rapat, itu diatur oleh namanya buat T-con, time control. Ya, jadi dari perubahan warna karena buka tutup kristal ini akhirnya membentuk gambar. Nah, ya ini jadi bisa jadi kabel fleksibel juga bisa jadi T-connya juga bisa. Makanya untuk TV LCD itu kalau ada kerusakan biasanya pergantian modul atau pergantian kabel-kabel gini. Ya, tidak mungkin misalkan ganti komponen kecil ini tidak ada yang jual ya. Jadi memang ganti modul buat T-con, ganti kabel yang terhubung antara LCD dan buat T-con, ya. Kabel-kabel fleksibel biasanya menyebutnya ya. Ini di laptop juga seperti ini ya. Jadi gunakan kabel-kabel fleksibel. Kalau mungkin Anda membongkar laptop ya biasanya kabel-kabelnya seperti ini. Nah, ini yang mungkin bisa terjadi problem kalau gambarnya tidak sesuai ya. Asal backlightnya nyala loh ya. Nah, kita bisa masuk area ini. Tapi kalau backlightnya memang nggak nyala ya, nah memang backlightnya mati lah, itu beda cerita ya. Jadi asal backlightnya nyala, backgroundnya layar putih, nah bisa masuk ke area sini. Mungkin kabel fleksibel atau mungkin yang lainnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, TV CRT sinyal video RGB diumpankan ke tabung CRT. Nah, ini yang tabung ya. Namun pada TV LCD sinyal gambar RGB dirubah dahulu menjadi sinyal gambar digital. Jadi data-datanya pun juga sudah bukan kabel-kabel gitu, tapi kabel-kabel fleksibel seperti ini. Ya. Ada istilahnya format LVDS atau Low Voltage Differential Signaling, adalah merupakan salah satu teknologi sistem data transferring. Jadi datanya dikirim lewat kabel-kabel fleksibel ini dari mainboard ke T-con, dari T-con ke LCD. Ya, gitu ya, untuk menampilkan gambar. Nah, LVDS mempunyai karakteristik antara lain data transfer dengan kecepatan tinggi. Nah, karena kecepatan tinggi sehingga kalau misalkan ini patah ya, maka gambar sudah nggak terkirim. Makanya kadang-kadang kalau cuma garis-garis di TV LCD itu bisa jadi kabel-kabel fleksibel ini yang mengalami trouble ya. Kemudian amplitude sinyal data kecil ya. Jadi kalau misalkan kabelnya putus atau retak gitu aja sudah nggak nyambung. Beda dengan kabel-kabel TV tabung ya. Itu solder agak retak masih bisa connect. Tapi kalau TV LCD karena sinyalnya kecepatan tinggi dan amplitudenya kecil, retak itu sudah nggak nyambung. Nah, kadang kabel fleksibel ini besar pengaruhnya ya. Lalu kebutuhan daya listrik juga rendah ya. Amplitudenya kecil, dayanya kecil, kecepatan tinggi ya sudah. Kalau ada retak gitu aja sudah nggak terhubung. Baik, nah ini ya bagian dari TV LCD ya. Jadi T-con adalah singkatan dari timing control pada TV yang berfungsi sebagai kontrol untuk menghidupkan panel TV LED atau LCD sehingga bisa menghasilkan kualitas video yang baik. Jadi T-con ini yang mengatur tampilan di layar. Kalau di tabung itu ya vertikal horizontal. Nah, di sini timing control itu dapat LVDS dari mainboard ya, dari pengolah gambar. Dia kan nampilkan di layar ya, di LCD. Tugasnya dia, tapi datanya diambil dari mainboard. Dia juga butuh power supply, dia juga butuh RAM ya, makanya komponennya tadi itu ada EEPROM dan RAM sebagai panduan dia menampilkan gambar. Sedemikian hingga
gambar itu bisa bagus atau enggak ya sesuai timing controller ini, dan tidak bisa LCD 12 kecil ya, misalkan mungkin 24 in, kemudian tikonnya dipasang di 32 in misalkan ya. Itu nggak mungkin bisa karena formatnya sudah berbeda ya. Karena EPROM-nya sudah beda. Jadi dia sudah didesain untuk scan ukuran tertentu atau untuk merek tertentu. Jadi tidak LCD satu dengan LCD yang lain itu nggak selalu kompatibel gitu maksud saya ya. Mungkin sama-sama tikonnya tapi kan kabelnya sudah beda, formatnya sudah beda, konstruksinya sudah beda. Nah itu ya, sehingga mungkin dari apa yang saya sampaikan hari ini Anda bisa memahami tentang bagaimana menampilkan gambar di TV tabung dan TV LCD, dengan harapan Anda bisa menyikapinya atau memperlakukan TV tabung dan TV LCD itu secara perlakuan sudah beda ya. Jadi kalau tabung mungkin agak bandel ya, mungkin digeser atau diapa mungkin agak bandel. Bandel itu maksudnya mungkin tidak terlalu besar pengaruhnya. Tapi kalau LCD diharapkan hati-hati ya, karena komponennya, jalurnya itu kecil-kecil, mungkin lepas sedikit sudah nggak nyambung lagi dan sebagainya, sehingga Anda mesti hati-hati. Bawanya juga hati-hati, jangan sampai jatuh dan sebagainya. Jadi memang untuk TV LCD mesti hati-hati bawanya. Makanya kadang-kadang kalau beli televisi LCD ya hati-hati kalau membawa sendiri ya. Dikhawatirkan nanti pas sampai rumah nggak sesuai ya. Nah kalau memang hati-hati ya nggak apa-apa sih. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Baik, sekian dan terima kasih.